para pemirsa, ketemu lagi dengan channel yang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat dengan berdiskusi, dengan sharing, dengan berbagi pengetahuan, ilmu, apapun yang menjadi kepentingan kita bisa didiskusikan di sini. Terutama kali ini kita mengundang tamu istimewa kita, yaitu Ibu Sunah SPD MPD. Beliau namanya Sunah, tidak wajib. Jadi beliau adalah guru SMA Negeri 1 Ketapang, Sampang, Madura, Indonesia tentu saja. Dan kali ini akan share pengalaman dia mengembangkan RPP, pelajaran ekonomi untuk SMA tentunya, yang menggunakan pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Nanti kita ikuti pengalaman beliau untuk mengembangkan RPP itu. Kemudian kalau gadget Anda kedatangan videonya Bu Sunah ini ya karena editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sunah. Waalaikumsalam, Prof. Gimana? Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat, Bu, dan saya kira kita memang harus berjuang untuk sehat. Nah, kembali ke persoalan pembicaraan atau diskusi kali ini, Bu. Kita akan memberitahu kepada teman-teman guru SMA, guru mata pelajaran ekonomi, bagaimana membuat RPP tentang pembelajaran ekonomi itu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Pertanyaannya, apakah rumit tuh mempersiapkan RPP untuk pembelajaran mendalam ini, Bu? Gimana, Bu? Menurut saya tidak rumit sama seperti membuat RPP seperti biasanya, Prof. Jadi kita menyesuaikan saja dengan pembelajaran mendalam. Ya, jadi mengapa nggak rumit itu Bu Sunah itu karena apa, saudara-saudara? Pembelajaran mendalam itu bukan barang baru. Jadi guru-guru SMA itu juga sudah melakukan aktivitas pembelajaran yang sebetulnya itu adalah merupakan salah satu bagian dari komponen pembelajaran mendalam. Seperti misalkan bermakna, kemudian menyenangkan, menggembirakan, maksud saya bukan menyenangkan tapi menggembirakan, kemudian berkesadaran dan juga saling memuliakan itu ada. Sehingga sebetulnya di pembelajaran mendalam ini tinggal menambah tagihannya supaya guru ketika mengajar dengan model pembelajaran apakah itu uh, discovery learning, menggunakan project based learning, problem based learning, discovery, apa saja itu diyakinkan bahwa tagihan-tagihan yang ada dalam deep learning supaya dilunasi. Nah, seperti prinsipnya ada mindful, meaningful, kemudian joyful, kemudian saling memberdayakan, saling memuliakan, dan juga pengalamannya pada siswa itu terdiri dari pengalaman untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, langkah Bu Sunah apa ketika membuat RPP? Dan RPP-nya Bu Sunah ini adalah yang akan di-share ini untuk berapa kali pertemuan, Bu? Ini. Untuk 4 kali pertemuan, Prof. 1 TP untuk 4 kali pertemuan. Ya, oke. Tolong di-share, Bu. Jadi tolong di-share para pemirsa, ini Bu Sunah akan berbagi konsep yang beliau kembangkan untuk pembelajaran ekonomi di SMA. Mudah-mudahan saudara-saudara yang lain juga mencoba, karena ini miliknya Bu Sunah, mencoba. Ini contoh, kalau contoh jangan digunakan.
Jadi yang lain juga perlu mengembangkan sendiri kreativitasnya sendiri untuk membuat RPP. Bisa di-share, Bu. Jadi, Oke, oke siap, Prof. oke, masih di-share. Mohon sabar. Nah, ini apa saja yang harus ada ini, Bu, dalam RPP Busunah ini. Coba kita lihat dari awal. Oke, terima kasih Prof atas waktunya. Yang pertama kita menuliskan identitas, yaitu jenjang apa RPP yang kita akan buat. Di sini jenjang SMA atau MA. Kemudian setelah itu mata pelajaran dituliskan di sini, yaitu mata pelajaran ekonomi. Setelah itu kita membuat RPP kelas berapa. Kemudian tidak lupa tim penyusun atau penyusun RPP-nya ditulis juga. Oke. Yang oke. Yang pertama yang dituliskan adalah tujuan pembelajaran, yaitu di tujuan pembelajaran ini saya menuliskan juga indikator tujuan pembelajaran untuk mempermudah Mhm. pada tujuan pembelajaran 10.2 ini, yaitu ada 4 kali pertemuan dengan 4 indikator tujuan pembelajaran, Prof. Oke, ya. Terus apa lagi, Bu, itu? Kemudian di sini di RPP pembelajaran mendalam itu ada lintas disiplin ilmu, Prof, di mana Ya. lintas disiplin ilmu ini opsional, tetapi ini menarik untuk kita laksanakan, Prof, di Ya, ya, pembelajaran dan itu mendalam. ada di dalam kerangka pembelajaran dari framework dari framework pembelajaran mendalam atau deep learning. Ya, terus, Bu, gimana? Diberitahu Oke, kepada kawan-kawan kita. eee, yang untuk disiplin ilmu ini, Prof, untuk lintas disiplin ilmu. Ya, ya, terus. Oke, untuk lintas disiplin ilmu ini nanti akan muncul dalam pengalaman belajar, Prof. Oke. Enggak, Itu. dari anu aja, Bu. Dijelaskan besok. Jadi komponennya saja, komponen Oh, EPP tadi dari awal, Bu. Nanti oke, di episode berikutnya, saudara-saudara, para guru SMA, Bu Sunah saya minta untuk menjelaskan detailnya. Ini baru anatominya, oke, kerangka dari prosedur membuat RPP di Deep Learning untuk oke, pelajaran ekonomi di SMA. Jadi tadi, oke, ya, oke, lanjut, Bu. oke, oke. Ini dari tujuan pembelajaran, kemudian lintas disiplin ilmu, dimensi profil lulusan ini ada 8, Prof. Ya, oke. Jadi Kemudian, lintas oke, untuk lintas disiplin ilmu itu dalam semangatnya, girohnya dalam belajar mendalam adalah untuk memberi kesempatan kepada siswa bisa memanfaatkan pengetahuan setelah belajar itu karena antar disiplin ilmu supaya bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi tidak sekedar tahu, karena dengan mengkaitkan dengan lintas disiplin ilmu, ini peluang untuk mengaplikasikannya itu jauh lebih mudah bagi siswa. Dan dengan demikian siswa bisa memiliki keterampilan untuk kehidupannya, untuk penghidupannya, dan untuk hidup di dalam masyarakat. Nah, inilah semangatnya deep learning itu, semangatnya pembelajaran mendalam. Apalagi yang ada, Bu? oke. Berikutnya adalah dimensi profil lulusan, Prof. Ada 8, Prof. Tetapi Ya. ini tidak wajib ya, Prof, ya. Nanti yang dicentang ini yang ada aja, Prof. Ya, ya, maksudnya ini konsep deep learning itu dimensi profil lulusan. Ini bukan barang baru. Ini kan merupakan penambahan dua dari profil pelajar Pancasila. Yaitu yang baru itu yang dicentrang Bu Suna itu adalah kesehatan dan Kesehatan komunikasi. dan Itu yang baru. komunikasi. Yang lain itu sama dengan profil pelajaran profil pelajar Pancasila kecuali kolaborasi, kecuali kerjasama ya gotong royong diubah menjadi kolaborasi itu saya kira. Betul nggak, Bu? Ya. Betul, Prof. Ya, oke. Langsung terus. Kemudian berikutnya ada desain pembelajaran, Prof. Jadi yang Ya, berbeda dari RPP mendalam ini ada juga desain pembelajaran. ya, ya. Karena desain pembelajaran ini terkait dengan praktek pedagogis ya. Jadi saudara, ketika saudara memahami deep learning atau pembelajaran mendalam, itu kan ada 5 lingkaran ya.
paling dalam itu adalah belajar mendalam, profil lulusan, kemudian apalagi pengalaman belajar, kemudian ada lagi kerangka pembelajaran, praktek pedagogis dan sebagainya. Jadi lihat kerangka kerja dari pembelajaran mendalam yang ada di dalam naskah akademik yang kita share dari kementerian. Oke, lanjut Bu. Oke, oke, Prof. Di desain pembelajaran ini ada praktek pedagogi sehingga Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan model-model pembelajaran yang sudah terbiasa Bapak Ibu gunakan, Prof. Ya, ya betul. Ya, ya itu yang di awal saya katakan tadi, Bu ya. Jadi Iya, guru nggak usah gusar, nggak iya, usah Prof. galau, karena praktek pedagogi itu sudah biasa dikerjakan guru. Seperti misal Bu Suna itu sudah biasa melakukan kompetensi Project based based learning, learning, ini observation lintas mata based pelajaran, learning. dan simulation learning, observation based learning dan sebagainya, bla bla bla, atau inquiry berkolaborasi banyak hal. Dari situ kita memenuhi tagihan dari dari pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Oke, lanjut Bu. Oke, kemudian di sini ada kemitraan pembelajaran, Prof. Ya, Eee, jadi berkolaborasi atau bermitra tidak harus dengan di luar sekolah, bisa dengan guru antar mata pelajaran. Kemudian saya juga ini berkolaborasi atau bermitra dengan kantin sekolah, Prof. oh ya, inilah, ini Bu, Bu Suna ini awal-awal masih merencanakan hal yang masih dekat-dekat karena Iya, jauh-jauh belum berani takut hilang iya, ya. Jadi bisa saja sebetulnya kemitraan itu bisa yang jauh di masyarakat misalnya saja. Kalau iya, ekonomi misalnya ya bisa saja dengan koperasi desa, koperasi kecamatan atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah untuk membelajarkan nanti ketika temanya itu cocok dengan kebutuhan untuk berkolaborasi itu. Nah, berikutnya lagi, Bu. oke, lingkungan pembelajaran, Prof, di sini. Ya, Oke, ya lingkungan oke. pembelajaran. Ya, artinya Lingkungan seperti pembelajaran ini sudah biasa, Prof, baik itu secara fisik atau virtual, Prof, atau budaya belajar. nah, oke. Ya, betul. Yang namanya budaya belajar itu artinya guru membentuk bagaimana belajar itu sebagai kebutuhan siswa. Ya, Jika sebagai siswa itu kebutuhan ketagihan siswa. terus belajar, saling memberitahu, mau bertanya, terbuka, itu adalah budaya pembelajaran. Contoh salah satunya. Salah satu, salah dua, salah Ya, tiganya. Ya. ya, Lanjut, kalau Bu. saya sendiri mengambil mengapresiasi terhadap usaha siswa, Prof. Ya, ya. Jadi Oke. membudayakan, memberikan apresiasi kepada siswa, menghargai, Prof. Mhm. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya pemanfaatan digital. Mhm. Ya, ya, ini Bu Sunah merencanakan itu. Nanti kita akan bahas pelaksanaan ini semua pada episode berikutnya. Ini kita berbicara apa tulang-tulang apa kerangkanya dulu. Lanjut Bu, ke bawah ada apa lagi? Oke, ada pengalaman belajar, Prof. Ya, oke. Ya, Oke, pengalaman belajar itu ada di eh, di framework pembelajaran mendalam itu adalah pengalamannya ada itu bisa memahami, berkesadaran, ya, mengaplikasi dan merefleksi, ya apa merefleksi. Nah, ini kita merefleksi. sudah bikin-bikin itu. Kemudian yang masih banyak aku ini coba. Oke, yang terakhir asesmen, Prof. Oke, ya, ya. Jadi tentu saja tentu saja setiap proses belajar itu harus ada assessment. Baik assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Ini nanti akan bicarakan eh, apa pada episode-episode berikutnya. Sekarang saya kira para pemirsa, inilah contoh RPP yang dikembangkan Bu Sunah. Saudara juga bisa mengembangkan tidak harus sama dengan Bu Sunah. Bu Sunah artinya sunah itu tidak wajib sama, tidak wajib sama dan tentu saja saudara bisa mengembangkan sesuai mata pelajaran masing-masing. Oke, Bu, sekarang stop share dan kita bikin apa? Kita bikin janji-janji untuk ketemu lagi. Dan Oke, Prof. ya, terima kasih ya Bu Sunat. Terima kasih para pemirsa, guru-guru SMA, ikuti kita. Insya Allah apa struktur dari RPP yang dikembangkan Bu Sunat ini akan
kita lampirkan di dalam video sehingga Anda semua bisa memiliki, bisa download di video ini. Dan tentu saja harus semuanya sehat walafiat. Terima kasih Bu Sunah dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi, Prof. Ya, terima Semoga kasih sehat kembali. selalu.